orang. Kamu sendiri harus berbuat dong. Nah, inilah yang beramar ma'ruf. Jadi dengan beramar ma'ruf, membuat kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita ngomong, kita sendiri tidak berbuat. Nah, ini celaka. Oleh karena itu, insya Allah dengan kita beramar ma'ruf, kita akan menjadi pelan-pelan. Setiap hari hafalkan satu ayat. Setiap hari satu ayat. One day, one ayat. Ini sekarang sering dikumandangkan. One day, one ayat, kita hafal. Satu hari, satu ayat. Terus. Insya Allah kita bisa menghafal Al-Quran. Jadi pertama kali dakwah itu untuk siapa? Untuk diri kita. Siapa yang dakwah untuk dirinya, Allah berikan apa? Berarti dia melanjutkan risalah Rasulullah. Tidak ada tempat lainnya. Siapa lagi yang melanjutkan? Sahabat, Khulafaur Rasyidin. Mereka semua dikatakan oleh Rasulullah, mereka min ahlil jannah, mereka orang yang mulia, yang dimasukkan Allah, dijamin oleh Allah surga. Sebelum dia mati. Di dunianya dimuliakan, apalagi di akhirat. Setelah Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan kepada siapa? Khalifah-khalifah, terus mereka yang berdakwah. Sampai kepada ulama-ulama, sampai kepada kita saat ini. Sering ada yang bilang, Beb, saya ini belum jadi orang yang soleh. Apakah saya boleh berdakwah? Boleh. Rasulullah sahabat tanya, ya Rasulullah kami belum jadi orang baik. Bagaimana kalau kami bisa dakwah? Itu berarti Anda diganggu setan, kata Rasulullah. Sampaikan yang benar. Kalau Anda belum bisa, nanti Allah yang akan merubah kalian. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, siapa yang mendapatkan ilmu sedikit, tapi dia amalkan, nanti aku sendiri Allah yang akan mengajar dia. Apakah ini kurang nikmat? Bayangkan guru kita langsung Allah, sebagaimana Rasulullah dijadikan siapa gurunya? Hanya Allah. Tapi kalau kita mendapatkan ilmu satu hari satu ayat aja, kita amalkan, insya Allah. Kita termasuk daripada apa? Para nabi. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, mereka itu melanjutkan risalahku. Sehingga kelak nanti di akhirat, mereka digiring di padang mahsyar seumpama seperti para nabi. Bayangkan kedudukan mulia, bukan cuma surga. Di samping surganya Allah, diberi di dunia mulia, apalagi di akhirat. Kemudian apa? Allah jelaskan. Setelah diri Anda berdakwah kepada siapa? Keluarga. Di dalam Al-Quran, surat 26, ayat 214. Di dalam Al-Quran, surat 26, ayat 214, maaf. 214. Silakan Mbak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Betul. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman, yang mengikutimu. Ya. Ini kita harus berdakwah seperti hari ini Mbak Nur ngajak teman-teman, kerabatnya, ayahnya, ibunya, saudaranya, familinya, teman-temannya, seluruh umat Islam. Setelah Mbak Nur merasa dirinya sudah, ayo, dia sudah berdakwah terhadap dirinya. Kemudian dia ingin nikmat ini bukan hanya untuk dia. Dia ngajak teman-temannya. Ini memang perintah Allah. Bayangkan kalau kita jadi juru dakwahnya Allah. Apakah Anda akan disepelekan sama Allah? Mustahil. Boro-boro di surga. Di dunia sudah dimuliakan Allah. Mereka disebut apa? Para ulama sebagai warasatul anbiya. Ulama itu kelanjutan dari para nabi. La khaufun alaihim walahum yazanun. Mereka akan diberi ketentraman oleh Allah. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa duka cita. Di dunia saja sudah merasa tenang. Oleh karena itu kita semua sama yang hari ini kita sama-sama mengkaji Al-Quran dan hadis. Ayo, jangan kita goyah. Kalau kita goyah, na'udzubillah. Tapi kalau kita jalankan, melanjutkan apa yang didakwakan oleh Rasulullah, kita termasuk para kelanjutan Rasulullah, para ulama,
mereka ini yang melanjutkan. Setelah kepada perintah Allah kepada keluarga, oleh karena itu apa? Diperintah oleh Allah di dalam keharusan kita berdakwah. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Surat ketiga ayat 104. Surat ketiga ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Inilah orang yang beruntung. Allah kalau bilang beruntung itu gimana? Boro-boro di akhirat. Di dunia sudah dijadikan orang beruntung. Hidupnya tentram, nikmat. Jangan sampai semua tidak ada yang mau dakwah. Allah perintahkan, dakwah itu bisa semua apa saja. Anda bisa menolong di masjid, bahkan waktu zaman Rasulullah, ada seorang nenek-nenek. Dia bilang, ya Rasulullah, kami tidak punya uang, kami tidak punya apa-apa yang bisa kami persembahkan untuk dakwahmu. Apa yang kau kerjakan, hai nenek? Aku selalu menyapu masjid. Hanya itu yang aku bisa. Subhanallah, Rasulullah tersenyum. Dimuliakan oleh Allah kalian, kata Rasulullah. Karena kalian telah berdakwah. Ikut, jangan tinggal diam. Kebanyakan di antara kita, wah peduli amat. Jangan. Hendaklah sebagian dari kalian untuk berdakwah. Untuk mengajak kebenaran dan mencegah keburukan. Ternyata seorang nenek itu kemudian meninggal. Rasulullah tidak diberitahu oleh sahabat. Setelah ditanyakan kenapa ini masjid kotor, apakah ibu tadi yang biasa membersihkan ada? Beliau sudah meninggal ya Rasulullah. Rasulullah bilang, kenapa saya tidak diberitahu? Kemudian Rasulullah minta diantarkan. Untuk apa? Untuk sholat di atas kuburan nenek itu. Kemudian Rasulullah mendoakan, Masya Allah, bukankah mereka mulia? Mulia. Jadi yang disebut dakwah itu macam-macam caranya. Apa yang bisa Anda perbuat kebaikan, yang disebut kebaikan itu apa yang dijelaskan oleh Allah, Anda akan dapat mulia. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau kita sudah berdakwah? Seluruh dosa saja di dunia sudah diampuni oleh Allah. Jadi kalau kalian berdakwah, boro-boro surga. Di dunia sudah dihapus segala dosa apa saja. Kita teruskan Mbak Nur. Di dalam surat 39. Surat 39 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak akan ditolong. Na'udzubillah. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai kalian tidak mau berdakwah. Bakal datang loh. Ajal itu akan datang. Sehingga kalian tidak akan ditolong oleh Allah. Tetapi kalau kalian berdakwah, kita lihat surat keempat An-Nisa ayat 116. Apabila kalian berdakwah, akan diampuni seluruh dosa. Jadi jangan Anda diam, jangan. Surat keempat ayat 116. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu. Ya. Bagi siapa yang Dia kehendaki. Bagi siapa yang dikehendaki? Allah yang merintahkan. Allah yang memerintahkan agar kita meneruskan tadi dakwah. Berarti kita dicintai oleh Allah. Akan diampuni seluruh dosa. Bayangkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda
Barang siapa yang berdakwah, dalam dakwahnya dia datang ke pengajian, atau dia usaha untuk mendekati pengajian, walaupun belum sampai jalannya, orang dakwah itu jalannya, kata Rasulullah, adalah jalan menuju surga. Subhanallah. Jalannya menuju surga. Orang yang berdakwah. Ayolah, jangan Anda tinggal diam. Apa yang bisa Anda persembahkan untuk melanjutkan risalah Rasulullah? Terutama untuk apa? Diri Anda sendiri. Dakwah itu untuk diri sendiri. Kemudian untuk keluarga. Kemudian untuk orang lain. Apa yang kalian bisa bantukan? Oh, saya pinter di dalam mengelola iPad. Kita bantu. Oh, saya bisa komputer. Kita adakan Zoom. Ayo pengajian. Ayo kita kumpulkan di An-Nur, di yayasan. Siapa yang mau kumpulkan ini duit, akan kita bagi kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Ini beramar ma'ruf. Akan diampuni dosanya. Para hadirin yang dirahmati Allah. Inilah yang dianjurkan oleh Allah. Apa? Berdakwah. Kita lihat lagi surat 16 ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar. Sampaikan dengan cara yang baik. Dakwah itu tidak mencaci maki, mengajak kebenaran. Kita jelaskan siapa yang pantas disembah. Inilah jalan yang diberikan Allah. Nanti Allah yang ngurus. Di dalam riwayat diceritakan ada namanya Habib Umar bin Smith di Hadramut. Diceritakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibus Simtudurar. Beliau mengatakan apa? Ada seorang yang mulia. Di Hadramut itu waktu itu zaman sebelum aku. Habib Umar ini sebelum Habib Ali. Hidupnya. Setiap hari orang-orang yang mimpi Rasulullah mengatakan sampaikan salamku kepada Habib Umar bin Smith. Siapa ya Rasulullah? Orang terbaik saat ini. Yaitu Habib Umar bin Smith. Kemudian dia penasaran. Apa yang dilakukan sehari-hari oleh Habib Umar bin Smith. Ternyata Habib Umar bin Smith, dia tinggal di rumahnya. Untuk mengetahui bagaimana orang yang mulia itu. Ternyata di rumahnya biasa. Sholatnya biasa. Tidak lebih. Sebagaimana orang-orang kebanyakan. Kemudian dia setelah pagi selesai, dia mencari nafkah. Dia pergi menuju pasar. Apa yang dilakukan? Dia jualan ikan asin. Jualan ikan asin. Iya. Inilah kemuliaan. Kemudian apa? Dia setelah membuka perdagangannya, ikan asinnya, dia sambil menanyakan, siapa yang mau saya ajari? Saya bisa apa? Al-Fatihah. Dia tiap saat dakwahnya apa? Menyampaikan supaya orang membaca Al-Fatihah dengan benar. Hanya itu, hanya itu. Selalu setiap hari berdakwah dengan melatih orang mengucapkan Al-Fatihah. Seluruh di Hadramut yang mimpi Rasulullah, selalu mimpi Rasulullah tidak akan salah. Apa kata Rasulullah? Aku paling cinta saat ini kepada Habib Umar bin Smith. Kenapa? Karena dia berdakwah. Dia melanjutkan risalahku. Inilah keberkahan, kemuliaan, saudara-saudara. Kalau kita bisa melanjutkan Rasulullah, dakwahnya. Ini keberkahan yang sangat banyak. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat 5 Al-Ma'idah, ayat 67. Inilah keberkahan daripada orang yang berdakwah. Akan dipelihara oleh Allah dari segala gangguan. Di dunia dijaga oleh Allah. Apalagi di akhirat. Silakan Mbak Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya.
Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Subhanallah. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kafir. Kita disuruh melanjutkan. Inilah Allah akan menolong. Tidak akan berbuat dosa. Tidak. Selalu dosanya diampuni oleh Allah di dunia. Apalagi di akhirat. Dan orang yang berdakwah ini akan selalu ditolong oleh Allah. Sebagaimana dikatakan surat 47. Ayat 7. Surat Muhammad ayat 7. Barang siapa yang selalu menyampaikan apa yang diperintah Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolong dia, akan memberi ketetapan, ketentraman. Bayangkan sebelum di akhirat sudah diberi keberkahan kemuliaan, apalagi nanti di akhirat. Tidak ada tempat lain. Kemudian dikatakan lagi di dalam Al-Quran, surat ketiga, ayat 169, Mbak Nur. Ya. Surat ketiga, Ali Imran, ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Mereka itu bukan mati. Matinya saja mulia. Orang yang berdakwah itu matinya mati syahid. Ini sangat keberkahannya sangat mulia. Ayolah dengan majelis taklim kali ini. Kenapa kalian diberi kemudahan oleh Allah? Apa yang kalian punyai? Dakwah. Bahkan seorang wanita, nenek-nenek, dia tidak bisa bekerja. Dia selalu ngambil daun-daunan di kebun. Kemudian daunan itu apa? Dipotong-potong, direbus, dikasih garam. Kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang berdakwah. Rasulullah memuji, memuliakan dia. Belum apalagi nanti di akhirat. Karena apa? Dia termasuk berdakwah. Kalau Anda tidak bisa ceramah atau menyampaikan, bantulah orang yang berdakwah. Kalau Anda membantu orang berdakwah, berarti Anda sama berbuat yang demikian. Silakan, kalau kalian tidak bisa berceramah, siapkan apa yang dibutuhkan orang berceramah. Oh, Zoom, dia siapkan Zoom-nya. Oh, dia siapkan fasilitasnya. Walaupun dia tidak berbuat, tapi sama. Jadi kita biarkan siapa yang bisa berbuat, silakan. Kalau Anda tidak bisa, cintailah orang yang berdakwah. Kalau Anda tidak berdakwah, cintailah orang berdakwah. Mudahkan urusannya, Anda termasuk yang berdakwah. Ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, harus kita ini belajar agama. Jangan kita tinggal diam. Umat Rasulullah adalah umat terbaik sebagaimana diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, kenapa demikian? Karena selalu dia berkah dengan berdakwah. Oleh karena itu, jangan sampai kita tinggal diam akan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah. Oleh karena itu, berkatilah kita, kemuliakan kita. Para hadirin yang dirahmati Allah. Karena apa? Dengan kita berdakwah, orang kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sebab kebenaran itu hanya ada padanya. Tidak ada tempat lain kecuali Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau rumah tangga, kepala negara, seluruh yang memimpin, baik Anda sebagai pemimpin rumah tangga, Anda menggunakan pedoman Al-Quran dan hadis, kalian akan menjadi orang yang mulia. Karena apa? Tidak ada yang mengikuti Al-Quran dan hadis itu salah. Kalau mau cari kebenaran, ada di Quran hadis. Kita nggak bisa. Yang disebut baik, ada dua, kata Allah. Perbuatan amal itu menyenangkan orang lain, dan Anda sesuai syariat. Syariatnya tidak salah. Anda mengikuti syariat. Kemudian apa yang Anda lakukan itu menyenangkan orang lain. Itulah yang disebut benar. Dan itulah yang disebut baik. Jadi tidak bisa baik itu menurut kita. Tapi kalau baik menurut kita dan sesuai dengan syariat, itulah kebenaran yang hakiki. Para hadirin, kita lihat selanjutnya. Bagaimana orang-orang yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi apa kemuliaan, dijauhkan, akan dicegah
tangannya, lidahnya, yang akan menjadi apa? Yang akan dari orang-orang dengan hatinya. Dipelihara oleh Allah dari kemaksiatan, akan diberkati oleh Allah dalam keridhaan. Para hadirin jamaah yang rahmatullah, kita teruskan di dalam jalan mudah menuju surga. Apalagi yang dimudahkan? Allah mengatakan, berbuatlah kebaikan kepada orang lain, utamakanlah orang lain daripada kepentingan kalian. Siapa yang mengutamakan orang lain daripada dirinya, sebelum mati sudah dikasih kabar gembira oleh Allah. Dia akan ditempatkan di surga, diberitahu oleh Allah. Tempatnya nanti di surga dia udah tahu. Karena apa? Hidupnya mengutamakan orang lain daripada dirinya. Inilah yang dicontoh oleh Rasulullah. Rasulullah membawa rampasan perang yang banyak. Rasulullah kaya raya dengan hasil rampasan. Tapi apakah untuk dirinya? Tidak. Selalu dia bagi kepada para sahabat. Dia utamakan sahabat daripada dirinya. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang nabi dari kalangan kalian sendiri. Dialah orang yang paling cinta kepada Anda. Hatinya akan menjadi sedih apabila kalian sedih. Jadi sebelum orang lain sedih, Rasulullah sedih terlebih dahulu atas keadaan kita, terutama kepada orang-orang yang mukmin, yang beriman. Sebagaimana disebut di dalam surat 59. Surat 59 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami, dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Inilah diceritakan oleh Allah. Kenapa mereka dimuliakan? Yaitu para muhajirin dan ansor. Mereka itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Ketika sahabat-sahabat berangkat untuk berhijrah, dia keluar dari Mekah, seluruh hartanya ditinggalin, rumahnya ditinggalin, keluarganya pun ditinggalin. Untuk apa? Berdakwah bersama Rasulullah ke Madinah. Demikian juga orang Madinah. Mereka yang menerima orang muhajirin. Mereka miskin, dikatakan oleh Allah. Mereka itu miskin, tetapi mereka lebih mengutamakan orang muhajirin daripada dirinya. Walaupun dirinya membutuhkan. Itulah orang-orang yang dimuliakan Allah di dunia. Di akhirat mendapat surga. Kemudian Allah mengatakan, aku ridho kepadanya. Mereka pun ridho kepadaku. ayat 9, Mbak. Maaf. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, kaum muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Subhanallah. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Maha besar Allah. Inilah yang diceritakan oleh Allah. Dicontohkan siapa? Orang muhajirin yang meninggalkan Mekah dalam keadaan miskin. Dia datang ke Madinah, diterima oleh Ansor. Menerima muhajirin dengan rasa senang.
Mereka membagi kekayaannya walaupun mereka sendiri miskin. Bahkan mereka itu membutuhkan, tapi dia tetap menolong orang lain. Dipuji oleh Allah, dialah sebaik-baik golongan. Apa hasilnya orang yang demikian? Surat 9, ayat 100. Yang menceritakan orang-orang muhajirin dan ansor, dan siapa yang ingin seperti mereka, Allah akan berikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Silakan Mbak Nur, surat 9 atau ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Bayangkan, mereka masih hidup di dunia. Ya, Allah sudah kasih kabar gembira. Aku ridho dengan kalian. Kalian pun ridho dengan aku. Akan aku beri kalian surga nanti. Di dunia sudah diberi kenikmatan. Apalagi di akhirat. Subhanallah. Inilah keberkahan. Inilah kemuliaan. Kesempatan. Orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Dan siapa saja kata Allah. Yang mengikuti mereka. Kalau kita mengikuti seperti mereka, kita juga akan mendapatkan surga. Apa itu? Mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Itulah yang di dalam Islam, di dalam Al-Quran disebut ithar. Ithar itu mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya. Di dalam riwayat hadis diceritakan, ketika Rasulullah SAW sedang sholat di masjid Madinah, beliau kedatangan tamu-tamu yang akan masuk Islam. Setelah itu dia menjadi tamunya Rasulullah. Ketika mereka datang, Rasulullah tahu mereka ini belum makan. Mereka ini lapar. Dengan berjalan kaki jauh sekali. Untuk berikrar kepada Rasulullah. Untuk menjadi tamunya Rasulullah. Mereka berjalan dengan beribu-ribu kilometer. Mereka dalam keadaan datang lapar dan capek. Setelah mereka sholat isya, Rasulullah membuka korden antara masjid dan rumahnya. Dia menanyakan kepada para istrinya, "Hei istriku, apakah kalian memiliki makanan untuk tamuku?" Istri Rasulullah mengatakan apa? "Ya Rasulullah, kita sudah beberapa hari tidak makan, tidak ada asap di dapur." Berarti tidak ada makanan. Kemudian Rasulullah mengangguk-ngangguk. Dengan tenang Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah mengumumkan kepada sahabat-sahabat, "Hei sahabat-sahabatku, siapa yang di rumahnya ada kelebihan makanan untuk menerima tamu-tamuku. Sedangkan aku di rumahku tidak ada makanan. Sedangkan mereka adalah tamu-tamuku. Siapa yang akan menolong tamu-tamu Allah ini?" Maka di antara mereka itu miskin. Ya. Kemudian ada yang memberanikan diri. Di antara tamunya Rasulullah itu ada 6 orang. Kemudian salah satu di antara mengatakan apa? "Ya Rasulullah, di rumahku ada makanan untuk 2 orang yang bisa mencukupi." Maka Rasulullah mengatakan, "Hai tamuku, 2 orang, silahkan ikut sahabatku." Kemudian 2 orang itu ikut jalan bersama sahabat. Masih ada berapa? 4. "Hai sahabatku, siapa yang bisa menjamu lagi tamuku ini?" "Saya mengacung, saya 1 ya Rasulullah." "Ambillah 1. Kemudian tinggal 3. Ada sahabat lagi yang mengatakan mengacung, "Ya Rasulullah, aku punya makanan untuk 2 orang." "Silakan." Berarti tinggal 1 orang. Ternyata 1 orang ini tidak ada satupun yang berani mengangkat tangannya. Karena apa? Di rumah-rumah mereka dalam keadaan tidak makan. Mereka miskin. Kemudian apa yang terjadi? Salah satu sahabat dari belakang. Dia seorang yang tua. Dalam keadaan mereka mau ngacung tapi tidak berani. Mau ngacung tangannya kepada Rasulullah nggak berani.
Tapi dia berkeinginan untuk mengutamakan tamunya Allah ini daripada dirinya. Akhirnya dia memberanikan diri. Ya Rasulullah, biarkan yang satu itu bersama aku di rumah. Mudah-mudahan istriku menyiapkan satu makanan untuk dia. Maka Rasulullah tersenyum. Ambillah satu orang ini. Di dalam riwayat Rasulullah berpesan, nanti sebelum subuh, bawalah tamu-tamu Allah ini kemari. Agar kita bisa sama-sama melakukan sholat subuh berjamaah. Mereka sanggup, mereka jalan. Di dalam hadis ini diceritakan bukan yang lain, tapi diceritakan yang terakhir. Yang terakhir itu mereka miskin, dia ragu-ragu di rumahnya itu ada makanan atau tidak, tapi mereka memberanikan diri. Akhirnya satu orang ini berjalan bersama sahabat yang satu tadi, menuju ke rumahnya. Setelah mendekati rumahnya, dia mendengar istrinya sedang menggoreng. Subhanallah, sahabat itu wajahnya menjadi cerah. Senang, berarti ada makanan di rumahnya. Maka tamu itu diajak masuk ke dalam rumah. Ketika tamu itu duduk, kemudian suami itu menuju ke belakang. Melihat istrinya sedang menggoreng, dan di pangkuannya anaknya sedang tidur. Hei, kenapa istriku tidak kau tidur anak ini? Anak ini baru tidur, ya sahabatku. Hei suamiku. Karena mereka lapar. Anak ini tidak makan. Kenapa kalau tidak ada makan? Aku hanya punya makanan untuk satu orang. Kemudian sahabat tadi diam. Apa yang kau goreng? Aku tidak punya apa-apa. Yang aku goreng adalah batu. Agar anakku yang menangis ini menjadi diam. Akhirnya nangis lama-lama tertidur. Untuk menahan lapar. Ya. Setelah itu sahabat tadi menceritakan pada istrinya. Aku mendapatkan tamunya Allah. Tamunya Rasulullah SAW. Mereka belum makan. Kemudian si istri punya siasat. Apabila makanan ini kau berikan pada dia, mustahil dia mau makan selama kamu juga tidak makan. Kalau gitu bagaimana, hei istriku? Maka istrinya memberi usul. Ayo Anda mengangkat makanan ini. Berikan kepada dia. Kemudian saat itu istrinya membawa lampu. Lampu kalau sekarang itu lampu teplok, lampu minyak. Nanti kalau kamu sudah sodorkan makanan itu kepada tamu, kamu, hai suamiku, pura-pura berkecap. Seolah-olah kalian berkecap mulutmu supaya menunjukkan kepada dia bahwa kamu juga makan. Sehingga dia akan makan makanan yang kita siapkan. Walaupun kita hanya punya untuk satu orang. Ternyata rencana itu disetujui oleh suaminya. Mereka berdua mengutamakan tamunya daripada dirinya. Maka dibawalah makanan itu. Setelah dekat, istrinya meniup daripada lampu tadi. Lampunya mati, kemudian disodorkan makanan itu. Dan suaminya berkecap-kecap. Ayo silakan dimakan. Akhirnya tamu itu makan dalam keadaan gelap. Setelah itu mereka tidur. Menjelang subuh, suami tadi membangunkan tamunya. Kemudian diajak untuk menuju ke tempat Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah sudah menyambut tamu tadi bersama sahabatnya dengan senyum. Bahkan para sahabat menceritakan hadis ini. Rasulullah tersenyum hingga kelihatan giginya. Yang putih, yang cantik, yang bagus. Karena menunjukkan rasa senang yang sangat besar. Setelah sahabat tadi datang, ya Rasulullah, aku serahkan tamu yang kau titipkan padaku. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kabar mulia bagimu. Kabar mulia bagimu, hai sahabatku. Sesungguhnya aku telah diberitahu oleh Allah lewat malaikatnya yang menceritakan bagaimana kamu bersama istrimu meniup lampu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum. Allah tersenyum, kata Rasulullah, atas perbuatanmu dan bersama istrimu. Karena makananmu sangat sedikit, tapi kamu tetap mengutamakan tamumu daripada dirimu. Allah tersenyum. Kemudian Allah memberi kabar kepadaku. Sampaikanlah kepada sahabat itu bahwa dia penghuni surga. Dia penghuni surga. Di sahabat apa? Menyediakan makanan untuk tamu.
Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Apakah sulit? Tidak. Kita dalam hidup apa yang kalian bisa perbuat? Silakan berbuat. Minimal Anda bisa menyapu masjid, bisa memberikan masjid. Apa yang Anda bisa berbuat? Anda mengurus anak, ngurus tetangga dengan baik. Itu adalah dakwah. Inilah yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah. Para muhajirin dan ansar disampaikan sama Allah bahwa dia belum mati, ayat ini turun, mereka belum mati. Mereka ini lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Subhanallah. Maha besar Allah. Apakah sulit? Tidak. Apakah dia orang kaya? Tidak. Tidak memandang orang kaya dan miskin. Tetapi selama kita mengutamakan orang lain daripada diri kita, dijamin oleh Allah di dunia mulia, kemudian di akhirat disediakan surga yang mengalir di bawahnya kemuliaan, keberkahan. Bahkan Allah dia belum meminta ridho, Allah sudah meridhoi mereka. Inilah kesempatan yang mudah. Tetapi kenapa yang kita lihat saat ini? Kita lebih mengutamakan diri kita daripada orang lain. Janganlah utamakan orang lain. Karena kalian disebut tidak beriman oleh Allah. Siapa ya Rasulullah orang beriman itu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sebelum dia mencintai orang lain seperti dia di dalam hadis yang lain tidak mencintai orang lain lebih daripada mencintai dirinya. Inilah keberkahan, kemuliaan orang-orang yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Oleh karena itu dikatakan di dalam riwayat hadis, di dalam Al-Quran banyak kemuliaan orang-orang yang mengutamakan kemuliaan daripada dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran surat kedua, ayat 207. Surat Al-Baqarah, ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Al-Quran surat kedua ayat 207 ini menceritakan turunnya ayat. Disebabkan apa? Sahabat Suhaib dan sahabat Amr radhiyallahu anhuma. Dua sahabat ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yaitu saudara Suhaib dan sahabat Amr radhiyallahu anhu. Mereka berdua berada di Mekah. Kemudian dia bekerja di Mekah. Kemudian dia masuk Islam, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian diajak oleh Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Rasulullah berangkat, sahabat yang lain berangkat. Maka Suhaib dan Amr ini pun ikut berangkat. Suhaib itu dulunya miskin. Kemudian dia bekerja di Mekah. Setelah itu menjadi orang yang konglomerat, kaya raya. Bahkan hartanya dikumpulkan oleh dia. Untuk apa? Untuk dakwah, membantu Rasulullah. Ketika dia hijrah, dia naik onta. Kemudian kudanya mengikuti bersama dia. Diisi di atas di kuda itu, diisi emas, berlian, apa-apa yang dia kumpulkan. Kekayaan dia ambil, dia bawa. Ketika sampai di perbatasan, dihadang oleh kaum kafirin. Mereka Suhaib dan Suhail ini dikatakan, hai Suhail, dulu kamu miskin, kamu hidup bersama kami di Mekah. Sekarang kamu mau keluar dari Mekah, mau hijrah, mengikuti Nabimu Muhammad. Apakah itu benar? Benar, kata Suhaib dan Amr. Kalau kamu mau ngikutin dia, tinggalkan barangmu atau nyawamu, aku bunuh. Maka Suhaib dan Amr ini mengatakan, kalau kalian hanya mau minta harta, maka silakan ambil harta ini. Tapi biarkan aku untuk berdakwah bersama Rasulullah. Maka dia pun lebih mengutamakan dirinya untuk berdakwah daripada hartanya. Kemudian hartanya ditinggal. Kemudian dia berjalan dua menuju Madinah. Sampai di kota Madinah, sudah tengah malam. Apa yang terjadi?
Dia berteriak-teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Di teras masjid, mereka berdua berteriak-teriak karena sudah kangen dengan Rasulullah. Ketika dia berteriak-teriak, ternyata kedua orang itu meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW bangun, menemui mereka berdua. Mereka sudah meninggal. Diperintahkan kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah, supaya dimandikan, supaya dikafani, untuk dikuburkan. Bahkan di dalam riwayat, Rasulullah turun sendiri ke dalam kuburan untuk mengangkat jenazah itu. Kemudian Rasulullah mendoakan. Apa kata Rasulullah? Mereka berdua ini sudah ditunggu oleh Allah untuk dimuliakan di hadapannya. Dan kelak akan bersama aku di surga. Kenapa ya Rasulullah? Karena mereka mengeluarkan seluruh hartanya demi untuk mengikuti aku di dalam ke Madinah ini. Inilah orang-orang yang diberkati Allah. Mereka lebih mengutamakan dirinya untuk berdakwah daripada hartanya. Harta dia bisa cari, tapi kebenaran Islam yang diturunkan oleh Rasulullah, karena dia rasa kangen kepada Rasulullah, itulah diucapkan Rasulullah kepada para sahabat. Dia lebih sayang kepada aku. Dia lebih mencintai Allah daripada hartanya. Itulah orang-orang yang diberi oleh Allah surga. Inilah kemuliaan sebagaimana disebut di dalam surat 9 ayat 24. Barang siapa, katakan, silakan Mbak Nur. Surat 9 ayat 24. Inilah sama terhadap kita. Allah akan menanyakan kepada kita, siapa yang kalian cintai? Siapa yang kalian lebih cintai? Kalau kalian salah, kalian akan masuk neraka. Tetapi kalau kalian benar, sebagaimana petunjukku, kalian akan masuk surga. Siapa yang harus kita cintai? Silakan Mbak Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katamu, anak-anak kamu, istri-istrimu, yang kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Subhanallah. Mereka yang lebih mengutamakan istrinya, ayahnya, keluarganya, perusahaannya, apa yang dia miliki, lebih dia cintai daripada Allah, Rasul-Nya, dan jihad fisabilillah. Fahdaru itu hati-hati, hati-hati. Mereka mengatakan fasik, mereka tidak orang beriman. Mereka tidak termasuk orang yang yang ada di dalam neraka jahanam. Tetapi kata Allah, siapa yang lebih mencintai aku, lebih mencintai Rasul dan jihad fisabilillah, Allah tempatkan dia di dalam surganya. Ayo saudara-saudara, kita tanya kepada diri kita. Apakah kita lebih mencintai siapa yang paling kita cintai? Apakah harta kita? Ataukah perusahaan kita? Rumah-rumah kita? Mobil kita yang lebih kita cintai? Hati-hati, hati-hati. Apakah ini sulit? Tidak. Utamakan Allah, utamakan Rasul, dan jihad fisabilillah. Semua jalan menuju kepada Allah. Membantu jihad fisabilillah, membantu jalan-jalan menuju Allah. Inilah orang yang mulia cara mencintai. Tetapi banyak di antara kita yang lebih mencintai Lebih mencintai dirinya, lebih mencintai hartanya, lebih mencintai perusahaannya daripada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Hati-hati, hati-hati. Caranya mudah. Tetapi kalau kita tidak berilmu, kita tidak bisa mengambil manfaat. Itulah orang yang celaka. Sebagaimana tadi Suhaib, demikian juga Amr, mereka lebih mengutamakan Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah. Maka beliau akan dimasukkan oleh Allah di dalam surganya. Para hadirin rahimakumullah, kemuliaan-kemuliaan menuju jalan Allah itu banyak dan mudah menuju surga. Tidak sulit, tapi bagi siapa yang tahu, bagi siapa yang mau melakukannya, maka Allah berilah kemudahan. Kita tidak diberi sulit, tidak.
Sebagaimana diceritakan, kita harus diutamakan siapa? Rasulullah harus menolong Allah sehingga dia akan ditolong. Allah akan pasti akan menolong siapa yang menolong orang lain. Ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 40. Surat Al-Hajj 22 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Allah Maha Kuasa. Allah melihat. Apakah Allah tidak bisa menolong? Allah bisa berhak apa saja. Allah bisa jadikan mulia-mulia. Bahkan Allah bisa merubuhkan masjid, bisa merubahkan biara. Apa yang telah dibangun oleh manusia akan bisa dihancurkan semua. Tetapi Allah mengatakan, siapa yang menolong agamu, aku akan teguhkan dia di dunia. Akan aku beri surga di akhirat. Diberi kemuliaan oleh Allah. Siapa yang saling menolong, jangan kalian tinggal diam. Apa saja yang kalian inginkan, apa yang kalian anggap baik, bantulah saudara kalian. Muliakan saudara kalian. Walaupun itu hewan kalian, walaupun itu tanaman, rawat dia, tolong dengan baik. Jangan sekali-kali merusak apa yang telah diciptakan Allah. Maka Allah akan berkahin mereka. Di dalam riwayat diceritakan di dalam kitab para orang-orang ulama, ada seorang bapak yang setiap hari, dia sudah tua, dia hidup di satu desa, tinggal di satu desa di rumah sendiri. Maka setiap malam dia membuat makanan untuk dirinya. Setelah sholat isya, biasanya dia membagi makanannya menjadi dua. Yang setengah untuk dirinya, dan yang setengah diberikan tetangganya anak yatim. Ini kebiasaan dari mereka, orang tua ini. Setiap hari dilakukan. Satu saat, tengah malam itu terjadi hujan keras. Sehingga si orang tua ini tidak bisa memberikan makanannya kepada anak yatim. Karena hujan itu di sana sangat membahayakan. Bisa menjadikan manusia mati. Karena padang pasir, apabila kena air hujan, maka pasir itu akan membawanya dia ke dalam tanah. Sehingga malam itu dia tidak berani memberikan makanan yang biasa dia serahkan pada orang yatim. Maka malam itu dia mendengar suara. Ada suatu suara daripada kuda tetangganya. Kuda itu meringgi-ringgi. Maka orang ini berprasangka, aku tidak bisa memberikan ini makanan kepada anak yatim. Maka aku berikan kepada kuda. Maka diberikanlah makanan yang separuh itu untuk kuda. Di dalam riwayat, ketika beliau sudah meninggal dunia, maka yang membersihkan badannya, yang memandikan mayatnya, malam-malamnya diberi mimpi oleh Allah. Apa mimpinya? Orang itu tua itu dimasukkan surga. Bukan karena makanan yang diberikan kepada anak yatim. Tidak. Tapi justru kata orang tua itu mengatakan apa? Aku dimasukkan surga oleh Allah disebabkan aku memberi kepada kuda. Waktu aku memberi kepada anak yatim, dalam hatiku aku berharap kepada Allah, aku akan dibalas dengan surga. Tetapi ketika aku memberikan kepada kuda, aku tidak punya harapan apa-apa. Aku hanya lillahi ta'ala. Maka justru yang diterima Allah, sedekah yang lillahi ta'ala. Dia tidak berharap disebut orang yang mulia, tapi dia betul-betul memberikan kepada kuda itu ikhlas. Yang sedikit ikhlas lebih baik daripada amal yang banyak yang tidak ikhlas. Maka keikhlasanku justru yang dipilih oleh Allah karena aku memberikan yang ikhlas.
yang saat itu aku berikan kepada kuda. Para hadirin, mari kita berbuat amal. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah, siapa yang mempunyai sedikit amal, tetapi amal itu dengan ikhlas, maka justru amal yang ikhlas itu lebih mulia daripada amal yang banyak tetapi tidak ikhlas. Marilah kitalah sebenar-benar amal, yaitu selalu hanya mengutamakan Allah. Kita tidak ada rasa apa lagi, kecuali kita mengharapkan ridhonya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, aku tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas. Walaupun sedikit ikhlas, langsung oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Kenapa kalian tidak beramal dengan ikhlas? Jangan kalian lihat sedikit atau banyak jumlah yang kalian serahkan kepada orang lain. Tapi berbuatlah dalam hati dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tanpa beban, kecuali hanya betul-betul karena Allah. Tidak kepingin dilihat orang. Betul-betul lillahi ta'ala. Hasilnya akan menjadi orang yang diberi berkah. Para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh seorang pemuda? Rasulullah SAW menceritakan di dalam hadis. Ketika zaman dahulu, kata Rasulullah. Ketika zaman nabi-nabi terdahulu. Ada seorang pemuda. Beliau berbuat maksiat di dunia. Suatu saat dia berjalan di tengah padang pasir. Dia seorang penyembah api. Ketika dia berjalan di tengah padang pasir, dia kehausan. Kemudian dia mencari-cari sampai ketemu dengan sumur. Kemudian apa yang terjadi? Pemuda itu turun ke dalam sumur. Sumur yang ada di tengah padang pasir, jangan seperti Anda melihat sumur yang ada di tempat kita. Sumur di tempat kita kadang-kadang 10 meter sudah dapat air. Di sana untuk mencapai dasar sumur, dia harus naik selama kurang lebih 100 meter. Minimal. Maka apa yang terjadi? Pemuda itu turun mencari air. Setelah dapat air, dia minum. Setelah minum di dalam sumur, dia naik lagi ke atas. Rencananya mau meneruskan perjalanan. Ketika dia meneruskan perjalanan, dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Kemudian pemuda ini ada rasa kasihan terhadap anjing itu. Maka pemuda itu kembali lagi ke tempat sumur. Kemudian dia turun lagi, mengambil air dengan sepatunya. Karena tidak punya alat, ember, tidak punya. Maka dia ambil air dari dalam sumur itu dengan sepatunya. Dia gigit, kemudian dia naik ke atas, diberikan olehnya kepada anjing. Memberi minum kepada anjing, kemudian apa kata Rasulullah? Allah ampuni semua dosa-dosanya. Diberikan petunjuk kepada Allah sehingga dia beriman. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mari saudara-saudara. Inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah. Amalnya sedikit yang baik lillahi ta'ala. Karena rasa kasihan, rasa iba yang betul-betul ikhlas pada dirinya. Seorang pemuda yang menyembah api, bahkan dia berbuat maksiat. Allah ampuni semua dosanya. Diberi hidayah sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Karena air yang dia berikan kepada anjing. Bayangkan saudara-saudara, inilah keadaan kita. Bagaimana kita tidak mau berbuat yang demikian? Apakah ini sulit? Insya Allah tidak. Kalau ini semua dimudahkan Allah. Allah akan mudahkan siapa yang mendekat kepadanya. Dekatkan diri kita kepada Allah. Berbuatlah segala satu kebaikan. Walaupun itu sekecil apapun, Allah akan balas. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat sekecil apapun, dosa akan dibalas. Siapa yang berbuat kebaikan, sekecil apapun, akan dibalas oleh Allah. Allah tidak melihat besar amal, tetapi Allah melihat keikhlasan yang ada pada diri kita. Dia mempunyai rasa kasihan kepada binatang, kepada tanaman. Allah muliakan, apalagi kepada manusia. Apakah kalian tega melihat tetangga Anda dalam keadaan kesulitan? Apakah Anda tega melihat tetangga Anda tidak makan? Diriwayatkan dalam hadis Rasulullah,
Siapa yang makan kenyang, kemudian malamnya dia tidur, sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan, seluruh amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah. Tapi siapa yang lebih membantu kepada tetangganya, Allah muliakan dia. Baik tetangga jauh maupun tetangga dekat. Allah muliakan siapa yang mengurus tetangganya. Bahkan Rasulullah bersabda, aku diberitahu oleh malaikat. Bahkan aku saking seringnya aku diingatkan oleh malaikat, aku tanya kepada malaikat, apakah tetanggaku kalau aku mati dia menerima waris? Tidak. Tetapi tetangga itu mempunyai hak. Baik dia muslim maupun dia non-muslim. Kita harus muliakan tetangga kita. Jangan Anda melihat muslim atau non-muslim. Akhlak ini yang dimuliakan oleh Allah. Semua itu adalah umatnya Allah. Ada yang diberi hidayah, ada yang tidak. Kita jangan pilih-pilih dalam menolong orang lain. Sekecil apapun, apapun yang bisa kita bantu kepada siapapun, Allah akan berkati dan Allah muliakan. Bayangkan menolong anjing saja Allah masukkan dalam surga. Padahal dia najis. Najis, tapi rasa kasihan yang perbuatan yang ikhlas menolong orang lain. Allah berkati, Allah muliakan. Oleh karena itu jadilah orang-orang yang selalu menganggap yang tolong-menolong kepada orang lain. Siapa yang tolong-menolong? Kenapa hendaknya kalian tidak menolong? Surat 37. Surat 37 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu tidak tolong-menolong? Ya. Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. Ya. Inilah kemuliaan. Kenapa kita tidak tolong-menolong? Inilah yang dipentingkan oleh Allah. Apapun yang bisa kita persembahkan, apapun yang kita bisa muliakan. Sebaliknya, janganlah berharap kepada pertolongan Allah. Allah benci siapa yang berharap pertolongan kepada Allah, Allah masukkan neraka. Tapi siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah, diberi oleh Allah surganya yang mulia. Apapun yang dia minta. Allah itu maha kaya, Allah maha mulia. Jangan kita menjadi peminta-minta. Allah menyebut di dalam Al-Quran, bersedekahlah kepada siapa? Orang yang betul-betul miskin, tetapi dia tidak mau minta-minta. Maka berikanlah kepada orang itu. Orang itu adalah orang yang mulia, bahkan Anda sedekah kepada orang itu, Allah lipat gandakan pahalanya. Inilah orang yang dimuliakan Allah. Dia miskin, tetapi ridho atas kemiskinannya. Dia tidak meminta-minta, dia menjaga dirinya. Allah muliakan dia dalam surga. Bahkan yang memberi orang yang demikian, Allah perintahkan, carilah orang yang miskin, tetapi dia tidak minta-minta. Harus lebih kamu utamakan itu. Sebagaimana disebut di dalam surat Al-Baqarah, ayat 273. Surat Al-Baqarah ayat 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang dari usahanya karena berjihad di jalan Allah. Ya. Sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi atau orang lain yang tidak tahu. Menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Ya. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Yes. Mereka tidak meminta secara paksa ke orang lain. Apa harta yang bahkan sungguh Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Maha besar Allah. Mari saudara-saudara, jangan Anda minta kepada manusia makhluk. Saya ingatkan banyak di antara kita. Dia dalam keadaan kecukupan tapi masih minta-minta. Sebagaimana kita lihat saat ini. Banyak orang yang cukup, mampu, tapi dia minta dianggap miskin. Dia justru mendaftar jadi orang miskin. Alangkah sedihnya.
Padahal dia punya rumah, punya mobil, tapi mendaftar sebagai orang miskin. Sehingga pemerintah sampai kesulitan. Begitu banyaknya orang miskin yang mendadak saat ini. Tetapi siapa yang mulia? Dia tidak minta-minta, dia tidak mendaftar orang miskin. Walaupun dia miskin, dia sabar. Allah perintahkan, ya Rasulullah, sedekahlah terhadap mereka. Kalian akan menjadi orang yang dimuliakan Allah di dunia dan akhirat. Di dalam riwayat hadis, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau mendengar Rasulullah sudah meninggal, maka dikuburkan, dimuliakan. Kemudian dia sebagai pengganti Rasulullah, sebagai khalifah yang pertama. Dia tanya kepada istri Rasulullah, yaitu anaknya sendiri, Sayyidina Aisyah. Hai Aisyah anakku, Rasulullah sudah tidak ada. Apa yang dikerjakan Rasulullah akan aku kerjakan. Semoga Allah memberi kemudahan kepadaku. Hai Aisyah, tolong beritahu aku apa yang aku tidak tahu yang dikerjakan Rasulullah. Kemudian Aisyah meneteskan air mata, mengenang Rasulullah. Apa yang dikatakan kepada Aisyah? Hei ayahku, aku tidak yakin kau bisa melaksanakan apa yang dilaksanakan Rasulullah. Kenapa, hei Aisyah? Suamiku Rasulullah setiap hari mengambil gandum, mengambil bubur gandum. Dia haluskan bubur gandum itu. Dia masak dengan tangannya sendiri. Kemudian setiap hari dia pergi ke pasar. Di depan pasar itu ada seorang laki-laki yang lumpuh, yang buta. Lumpuh buta dan dia menyembah api. Dia mencaci maki setiap hari di depan pasar. Dia mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi suamiku mendekati dia setiap hari, setiap pagi memberikan makanan. Dan dia menghaluskan makanan itu, kemudian disuapkan kepada pengemis itu. Walaupun dia tidak minta-minta, tapi Rasulullah tahu sebagaimana perintah Allah tadi. Siapa yang tidak mampu, contoh orang yang lumpuh, orang yang buta, yang dia sulit mencari nafkah. Itu yang lebih kita utamakan. Jangan orang yang segar, badannya masih kuat, tapi meminta-minta. Itulah celaka. Akhirnya itulah yang dikerjakan Rasulullah. Rasulullah memberi makan tiap hari seorang Yahudi penyembah api yang lumpuh dan buta. Dia mencaci maki Rasulullah. Di dalam duduknya di depan pasar, dia caci maki Rasulullah. Tetapi apa yang diperbuat Rasulullah, tidak ada yang tahu sahabat siapapun, kecuali istrinya Aisyah. Maka hal itu diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya apa? Abu Bakar mencontoh Rasulullah. Dia setiap pagi mengambil makanan itu. Kemudian apa? Dibawa ke depan pasar. Dia lihat Yahudi itu tetap mencaci maki Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar menahan dirinya. Padahal Rasulullah adalah orang yang dia cintai. Tetapi dia ingin mengamalkan apa yang diamalkan Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun menyuapi orang buta dan lumpuh itu. Kemudian orang buta dan lumpuh itu marah. Marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Hei pemuda, kamu telah biasa memberi aku makan. Tetapi hari ini kamu kasar. Kamu tidak baik kepada aku di dalam menghaluskan makanan. Kamu tidak baik kepada aku dalam menyuapi aku. Kemudian tidak seperti orang yang biasa. Yang hari-hari biasa kamu tidak seperti ini. Kenapa kamu berbuat kepadaku yang kasar? Kemudian Sayyidina Abu Bakar tidak tahan dalam menyuapi orang tua itu. Sayyidina Abu Bakar menangis. Kemudian ditanya lagi sama orang buta itu. Kenapa kamu menangis, hei Abu Bakar? Hei sahabatku ini. Kenapa kamu menangis? Biasanya kamu tidak menangis. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab orang itu. Orang itu tidak tahu. Kamu tidak tahu yang biasa menyuapi engkau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Rasulullah. Beliau telah wafat. Orang tua itu diam. Yang menyuapi aku selama ini Rasulullah. Iya. Padahal tiap hari aku caci mereka. Betul. Kamu caci mereka. Tetapi kamu selalu dimuliakan oleh dia. Maka yang buta itu tadi diam. Kemudian apa yang terjadi? Orang buta itu menganggukkan kepalanya. Mengingat kejadian-kejadian
Tiap hari dia mencaci maki Rasulullah. Yang dicaci maki, yang menyuapi dia tiap hari. Yang menolong dia tiap hari. Inilah akhlak Rasulullah. Ini karena perintah Allah. Sedekahlah kepada orang yang tidak mampu, yang tidak kuat mencari nafkah, yang dalam keadaan buta, yang dalam keadaan lumpuh. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Aku tidak bisa seperti Rasulullah. Aku minta maaf ya orang tua. Siapa engkau? Aku adalah Abu Bakar penggantinya. Kemudian orang tua itu tanya lagi. Alangkah mulianya orang yang kemarin itu. Justru Rasulullah orang mulia. Kemudian orang tua itu mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tolonglah orang lain. Apapun orang itu. Bayangkan seorang Yahudi yang tidak seagama dengan Rasulullah. Tapi dalam keadaan buta, dia lumpuh, tidak mampu mencari nafkah. Rasulullah tiap hari tetap membantu mereka. Walaupun Rasulullah dicaci maki setiap hari. Mari kita contoh Nabi kita Muhammad SAW. Kita akan memperoleh apa? Kita akan bersama mereka di dalam surga. Demikianlah banyak yang lain yang kalau kita teruskan, kita akan berseri-seri. Tapi akan saya cukupin hari ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika aku kelak akan pertama-tama masuk surga adalah aku. Maka ketika aku melangkah menuju surga, ada seorang wanita yang mengejar aku. Kemudian dia bersama aku masuk ke dalam surga, diizinkan oleh Allah. Kemudian aku tanya kepada orang perempuan itu, apa yang kamu lakukan di dunia sehingga kamu diizinkan Allah bersama aku masuk ke dalam surga? Apa jawab orang tua itu? Aku di dunia selalu mengurus anak yatim. Kemudian Rasulullah bersabda, ketika menceritakan hal ini, Rasulullah mengangkat tangannya sambil memegang tangan jarinya dua. Dirapatkan oleh Rasulullah. Aku bersama orang yang mengurus anak yatim akan bersama-sama aku di surga. Tidak ada celah antara aku dengan dia. Apakah kalian mau masuk surga dengan cara mudah? Ikuti Rasulullah. Bahkan kalian di surganya satu surga bersama Rasulullah. Walaupun surga itu ada tingkatan, tapi surga kalian akan bersama Rasulullah. Surga yang terbaik, Jannatul Mazid, sebagaimana disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Disebabkan apa? Orang-orang yang mengurus anak yatim. Banyak cara. Kalau kami ceritakan, hal itu mudah. Tapi tergantung kepada kita sekarang. Apakah kita memiliki ilmu atau tidak? Apakah kita sudah kaji Al-Quran? Kenapa kita tidak kaji hadis-hadis Rasulullah? Sehingga kita bisa mengetahui berapa banyak jalan-jalan mudah menuju surga. Kenapa kalian tidak rebut? Kalian justru mencari yang sulit, yang kalian sendiri akhirnya tidak mendapatkannya. Hati-hati, carilah ilmu sebaik-baiknya. Carilah jalan mudah menuju surga. Allah beri kemudahan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu bagian yang nanti kelak akan di surga bersama Rasulullah. Tidak mempunyai celah antara kita dengan Rasulullah. Kita akan bersama-sama dengan beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah, sudah lebih 5 menit, harusnya jam 11.20 saya berhenti, tapi saya tambah 5 menit tadi untuk menyelesaikan acara jalan mudah menuju surga ini. Insya Allah minggu depan kita ambil topik-topik yang lain, agar kita dijadikan jalan-jalan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat terutama untuk diri saya, demikian juga kepada jamaah yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah kasih taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga dimudahkan kita jalan menuju surga. Sampai demikian dulu, Mas. Silakan kepada jamaah yang mau tanya atau ada chatting. Ada chatting nih, Bib. Silakan. Ada yang bertanya, Bib. Jadi doa dan amalan apa agar kita dapat rahmat dan hidayah dari Allah, agar kita bisa husnul khotimah, mengakhiri hidup yang baik seperti apa? Ini pertanyaan dari Ibu Nisa. Ya. Silakan, Bib. Pak, jangan hanya mengandalkan doa. Tetapi Allah tidak akan rubah kalau kita tidak berusaha. Setelah kita mendapatkan ilmu, mari kita amalkan. Jangan hanya minta doa saja.
Bukan doa itu tidak baik. Doa itu baik. Tetapi harus diiringi dengan usaha. Ayo kita usaha. Jalan mendekatkan kepada Allah telah kita sebutkan tadi. Dalam acara kemarin, hari Rabu yang lalu dan hari ini. Kalau nanti kalian akan diberikan data itu oleh saudara kita tadi, nanti akan disempatkan, akan ditulis. Itulah jalan-jalan yang mudah menuju surga. Usahalah menuju tempat itu. Usahalah berbuat seperti mereka-mereka ini, penghuni surga. Kemudian sambil diiringi doa. Doa itu apa saja? Apa saja yang ada di hatimu. Bahkan Rasulullah bilang apa? Carilah doa sependek mungkin, tapi artinya luas. Itu sebagaimana dikatakan ketika Rasulullah berpuasa. Ya Rasulullah, apa yang kamu minta? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Kita harus yakin kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita minta ampun kepada Allah, beristighfar. Setelah beristighfar apa? Mintalah kepada Allah. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Jadi doa yang mulia, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah kepada mereka sambil mereka berpuasa, kita suruh berdoa itu. Itulah cara doa yang paling gampang minta kepada Allah surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga doa-doa banyak di dalam Al-Qur'an. Doa-doa yang diajarkan banyak dalam hadis, doa-doa yang diutamakan. Tetapi yang penting hati dan kita ikuti doa itu dengan amal perbuatan yang baik. Kira-kira demikian, Mas. Baik, Bib. Terima kasih, Bib. Oh ya, tadi Ibu Profesor Alia yang sudah bergabung. Ya. Itu pamit dahulu beserta Ibu Ferry juga. Ya. Dan terima kasih. Kita melihat di sini juga ada Ibu Wagub, Bu Elisa dan Adinda Amira Uno ya sudah bergabung di sini. Ibu Elisa, apa kabar? Mbak Amira. Halo, Bib. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Allah muliakan kalian. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah baik, Pak Ustadz. Ya. Kita berkenalan di Zoom dulu, nanti kita ketemu Ibu Wakil Gubernur. Ya, Insya Allah. Pak. Silakan mau tanya Ibu. Bu, Pak Bib, ini ada yang mengkonfirmasi dari Ibu Levi Valerina. Assalamualaikum, Bib. Maaf tanya. Tadi saya dengar Habib sempat ngomong Allah SWT nggak suka dimintai perlindungan atau pertolongan kecuali kita menggantungkan diri pada Allah. Maksudnya bagaimana? Iya, kita jangan butuhkan Allah kalau kita lagi butuh. Oh gitu. Iya, Mas. Jadi kita kepada Allah itu baik dalam keadaan kita butuh, tidak butuh. Bahkan Allah mengatakan, barang siapa yang mengingat aku dalam gembira, ketika nanti dia susah, aku yang akan membantu mereka. Tetapi kebanyakan dari kita, ketika kita dalam keadaan susah, kita baru menggantungkan kepada Allah. Orang kalau lagi susah, nggak usah disuruh, Mas. Kita pasti minta kepada Allah. Kita dalam susah. Allah sendiri mengatakan, kalau kalian dalam keadaan sedih, tidak usah disuruh. Pasti kalian berdoa kepadaku dengan ikhlas. Kenapa? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, siapa yang paling mulia, yaitu ketika dia sedang gembira, dia ingat kepada Allah. Jadi doa yang paling mulia itu ketika lagi gembira, tetapi kita minta sama Allah, kita ingat sama Allah. Itu yang lebih dimuliakan Allah. Kira-kira demikian. Bib, kalau misalnya nih Bib ya, kita sedekah. Sedekah ini sebetulnya diniatkan supaya dari sedekahnya ini bisa dapat pahala, begitu ya kira-kira. Terus ya. Jual beli sama Allah seperti itu niat yang lurus seperti apa ya supaya nggak keserempet gitu ya, misalnya saya haji aja nih, saya banyak dosa, bikin dosa dulu terus haji gitu kan supaya dosanya terhapus. Bagaimana? Gitu. Apakah kita harus berdagang kepada Allah? Ya kan maksudnya, Mas. Seolah-olah kita kalau beramal kita mengharap. Memang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, carilah pahala. Kalau kita beramal baik, kita mengharap dari Allah pahala. Betul.
Contoh, ketika kita anak kecil, ketika disuruh sholat, apakah dia berharap kepada Allah? Belum. Karena dia masih terdidik, berarti imannya masih rendah. Dia berharap apa? Pada permen atau pada makanan yang akan dihadiahkan orang tuanya. Tapi ketika dia menginjak lebih dewasa, dia mengatakan pada ibunya, "Hei ibu, saya tidak berharap permen lagi. Tapi apa yang saya harap, nak? Saya kepingin mendapat pahala." Wah, dia sudah tidak mau permen, tapi dia pahala. Setelah beberapa besar tahun kemudian, dia mengatakan lagi kepada ibunya, "Hei ibu, aku tidak berharap pahala, tapi yang aku harapkan surga." Boleh, boleh. Bagus nak, kalian sudah beriman, bertambah imanmu. Kemudian satu saat, ketika dia sudah belajar, sudah punya ilmu, dia mengatakan, "Bu, aku tidak berharap surga. Percuma aku di surga, tetapi Allah tidak mau melihat aku. Kalau gitu apa yang kamu minta ya anakku? Hai anakku, yang aku minta Allah ridho kepadaku." Akhirnya inilah mas, kita boleh jual beli sama Allah, tapi berharaplah kepada Allah dengan ridhonya. Bukan dengan apa yang disediakan Allah. Tidak. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan apa? Aku tidak ingin masuk surga. Surga itu hanya kenikmatan. Tetapi yang aku berharap, aku cinta kepada Allah, aku ingin melihat Allah bersama Nabi kami, Muhammad SAW. Berarti mengharap apa mas? Mengharap ridhonya Allah. Itulah puncak sebenarnya kalau kita beramal. Kita tidak berharap amal kita nanti sekian-sekian. Tidak. Tapi yang kita harap, amal kita ini mendapatkan ridhonya Allah. Ridho dari Allah. Itulah harapan yang paling mulia. Ini dalam banget ya dari Habib ini ya. Iya. Bahkan sampai dibikin lagu itu, Bib. Bila surga dan neraka nggak pernah ada, apakah Anda masih Tidak menyembah Allah? Betul, Iya. Pak. Wah, luar biasa ini dalam. Itu Oke, lagunya saya baca- Krisye, Pak. Krisye ya yang dinyanyikan Iya. sama Ahmad Dhani ya. Iya, betul, Masya Allah. betul. Itu Masya Allah mulia. Mudah-mudahan dia dimuliakan di surganya Allah, Krisye. Almarhum. Amin ya Allah. Silakan. Amin ya. Ada Oke, lagi, Mas? Saya baca pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaannya ada dua ini. Dari santri Aryat. Ya. Assalamualaikum Bib, bagaimana cara agar ayahku bisa melaksanakan sholat kembali tanpa membuat dia marah? Sedangkan dari kerabatnya tidak ada yang disegani. Waduh, ini pertanyaan pertama Bib. Saya Ya. baca yang kedua. Satu-satu dulu, Mas. Satu-satu ya? dulu. Oke, siap. Saya jawab. Kemarin sudah kita jelaskan, nanti kita insya Allah mudah-mudahan hari Rabu yang akan datang kita akan membahas. Apa itu? Bersyukurlah kepada Allah. Dengan cara apa? Nah, kita sudah mau mendekati daripada Idul Kurban. Inna a'toina kal kautsar. Inna sesungguhnya. A'toina aku telah berikan kepada kalian kal kautsar. Kenikmatan itu banyak. Caranya mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Fasolli, sholatlah kalian. Perbaiki sholat kalian. Kemudian berkurbanlah. Ini perintah Allah. Kalau Anda lihat orang tua dalam keadaan tidak sholat, bagaimana caranya? Dikatakan di dalam riwayat, anak kalau kita memberitahu orang tua, pasti kurang diperhatikan. Oleh karena itu mintalah tolong kepada siapa? Ulama atau ajengan atau orang-orang yang disegani ayahmu. Sebab kalau kita ngasih tahu sendiri betul tadi, dia akan dimarah justru. Hei, kamu ini anakku. Bagaimana kamu mengatur saya? Biarkan ayah tidak sholat, pasti akan dimarah. Tetapi caranya harus dengan akhlak. Anda datang kepada kiai ajengan, minta tolong kepada dia, agar dia mengajari ayah kita, agar dia mengajak ayah kita untuk sholat. Kemudian cara kedua apa? Sampaikan siapa yang tidak sholat akan demikian. Sebagaimana nanti insya Allah kita bahas. Kenapa sholat itu menjadi penting? Kalau dia tahu apa itu sholat, insya Allah akan aman. Tetapi kalau dia tidak tahu untuk apa dia sholat, maka orang itu akan menjadi segan. Nah insya Allah minggu depan kita akan bahas. Kita akan bersyukur kepada Allah dengan cara sholat dan berkurban. Senin depan akan kita bahas, kita sholatnya dulu. Insya Allah kemudian selanjutnya kita akan membahas berkurban dalam Senin-Senin kemudian, agar kita tahu menghadapi Idul Adha ini. Apa yang harus kita syukuri kepada Allah, yaitu dengan cara sholat dan berkurban. Jadi caranya, kita minta
kepada orang yang disegani ayah, agar dia mengajari, agar dia mengajak ayah kita. Jangan dari diri kita, tetapi diri kita boleh menjelaskan ayah. Ayah, ini saya membaca cerita ayah. Ini ayat Al-Quran mengatakan demikian, 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 demikian. Sehingga ayah nanti tahu. Setelah itu dia akan malu, kemudian apabila diajak oleh ajengan, oleh kiai, dia akan mengikutinya dengan mudah. Mudah-mudahan. Kemudian yang ketiga, mintalah kepada Allah pertolongan. Agar Allah memudahkan ayah kita di dalam Islam. Yaitu caranya apa? Mengikuti daripada Al-Quran. Sebagaimana doanya. Nabi Ibrahim, surat 14. Surat Ibrahim, surat 14. Mbak Nur, surat 14, ayat 40. Masih ada Mbak Nur? Ya, Beb, masih ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada... Surat 14, surat Ibrahim. Maaf, Beb, maaf. Ya. Surat Ibrahim itu doa, Mbak. Ya, udah. Ayat berapa, Beb? Ayat 40. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Iya. Kita doakan sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan anak cucunya. Maka kita yang ketiga, doakan orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, agar dia dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Boleh dibaca bahasa Arabnya, Mbak? Rabbi ja'alni muqimas min dzurriyyati. As-salati wa min dzurriyyati. Nah, itu ditandain itu. Nah, itu ditandain, kemudian nanti kalau kita ketemu anak kita, ketemu ayah kita, atau kita dalam sholat, mintalah doa ini. Sehingga nanti seluruh keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, akan dimudahkan oleh Allah untuk bersolat, mendirikan sholat. Insya Allah itu bagus, Mbak Nur. Surat 14 ayat 40 ditandain. Insya Allah nanti bisa dijadikan di chat, sehingga semua teman-teman bisa belajar berdoa. Ya, surat 14 ayat 40. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku, saudaraku, keturunanku, semua menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah mendirikan sholat. Kira-kira demikian, Mas, pertanyaan pertama. Baik, Beb. Jadi ini kayak ada lagunya Raihan nih. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Gitu ya lagunya. Dzurriyyati. Iya. Mudah-mudahan ini nanti bisa ditulis, bisa disebarkan kepada teman-teman agar mendoakan keluarganya untuk mendirikan sholat. Baik, Beb. Lanjut ya, Beb ya. Ya, monggo. Ini pertanyaan selanjutnya, Beb. Lalu bagaimana dengan orang yang itsar, mendahulukan orang lain berarti ini ya, akan tetapi menyebabkan orang tersebut minta-minta, bahkan hutang pada orang lain. Nah, ini gimana, Beb? Minta-minta sama utang beda, Pak. Kalau minta-minta itu celaka. Seperti Robin Hood, dia mengambil di hutan, merampok, kemudian hasil rampoknya dia sedekain. Itu nggak benar. Tapi Islam ngajarkan apa? Sebagaimana Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu selalu membagi hartanya. Harta rampasan perang dia bagi. Tidak ada yang tertinggal walaupun satu malam. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah utang. Utang kepada Yahudi. Dan dia menggadaikan baju perangnya. Jadi baju perangnya Rasulullah digadaikan. Berutang. Apakah itu untuk dirinya? Untuk menolong sahabatnya yang tidak bisa makan. Itu Rasulullah. Utang boleh. Tetapi utang yang kira-kira kita yakin bisa membayar. Nanti Allah akan kasih tolong. Rasulullah bersabda, siapa yang berutang untuk kebaikan dan dia ingin membayarnya, Allah akan berikan bantuannya sehingga orang itu bisa melunasi. Tapi siapa yang berhutang dan dia berniat tidak akan membayar,
Allah celakakan dia. Dan haram masuk surga. Haram orang yang berhutang tidak bayar, tidak boleh masuk surga. Walaupun dia amalnya baik. Surganya tergantung dengan hutangnya. Kira-kira demikian. Boleh kita berhutang membantu orang lain, boleh. Tapi jangan minta-minta. Minta-minta itu adalah perbuatan yang paling celaka. Jangan. Bahkan orang mulia, kalau dia miskin, dia tidak bisa minta, tidak bisa bergerak mengambil rezeki, tapi dia merasa dirinya kaya. Sebagaimana tadi ayat surat Al-Baqarah, ayat 273. Maka dia akan menjadi orang yang dimuliakan Allah. Jelas ya? Jadi utang untuk menolong orang, mengutamakan orang lain, boleh. Tapi dengan cara insya Allah kita bisa membayar. Tetapi jangan sampai Anda meminta-minta, kemudian hasilnya Anda berikan pada orang lain. Itu celaka minta-minta. Kalau itu, Bib, Berikan, Mas. kalau kita sering mendahulukan orang lain, berlaku itsar, tapi menyebabkan orang tersebut jadi meminta-minta, terus jadi hutang lagi sama kita, itu gimana, Bib? Cara memberinya, Pak, cara menolong orang lain, mengutamakan orang lain itu caranya banyak. Bahkan Rasulullah mengatakan, janganlah kamu beri orang miskin itu dengan ikan, tapi berilah kailnya, sehingga dia bisa berusaha. Ketika ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku miskin. Apakah dia diberikan makan oleh Rasulullah? Tidak. Rasulullah memberikan dia tali. Ya, kemudian kamu mencari kayu di tengah padang pasir yang kering, kemudian kamu jual ke pasar. Itu lebih mulia daripada dunia seisinya, daripada kita minta-minta. Jadi kita ngasihnya pas dengan cara yang baik. Kita kasih dia modal agar dia berusaha. Tidak langsung kita beri saja makanan sembakonya. Kecuali kalau dia memang kepepet tidak bisa makan hari itu. Tapi selanjutnya, maka kita beri cara agar dia bisa berusaha. Sehingga dia tidak jadi minta-minta. Itulah cara yang diajarkan Rasulullah. Jangan kau beri dia ikan, tapi berilah kailnya. Bantuan produktif gitu ya, Bib ya? Bantuan produktif gitu ya? Bantuan produktif kira-kira begitu ya? Ya, baiklah. Bagaimana yang dilaksanakan oleh Mas Sandiaga Uno. Sandiaga itu selalu menjual dengan OC-nya yang dia laksanakan sekarang. Bahkan dia membentuk tempat pelajaran. Ada pengajaran agar orang itu berwira swasta. Itu cara yang mulia. Dia bantu masyarakat untuk belajar. Belajar bagaimana berdagang. Bagaimana belajar mencari uang. Dia tidak langsung. Kadang-kadang Mas Sandi ngasih langsung sembako. Kalau memang betul-betul orang itu tidak mampu. Tapi yang muda-muda diajarkan untuk agar dia berusaha. Itu yang benar. Insya Allah dimuliakan Allah, Mas Andi. Mantap sekali nih, Bib ya. Iya. Jadi kasih kailnya supaya bisa berusaha. Kalau nggak salah, Rasulullah waktu itu juga minta, kamu apa yang kamu punya di rumah begitu ya, kira-kira ya, Bib ya. Oh, punya ini, terus dijual, terus akhirnya beli kapak, terus Rasulullah bilang, kamu jangan temui aku setelah 15 hari baru ketemu aku nggak apa-apa. Itu kan ya kira-kira. Habis itu kira-kira ada yang mengatakan riwayatnya demikian, Pak. Masya Allah, barakallah. Luar biasa itu. Istimewa. Bib, pertanyaan berikutnya nih, Bib. Nah, boleh silakan, Mas. Tentang sedekah dan hutang lagi nih, Bib. Jadi nanti temanya jadi hutang nih, Bib. Habib, bagaimana hukum dalam bersedekah dengan orang lain? Iya. Sedangkan diri kita ini nggak mampu, kekurangan bahkan. Apakah kita berarti melalaikan hak tubuh atau diri kita atas makanan? Ini batasnya mana nih, Bib? Ya, iya, seperti tadi dikatakan di dalam Al-Quran. Seorang yang dia mempunyai makanan hanya untuk dirinya. Anaknya pun miskin. Istrinya nggak makan. Tapi justru makanan itu dia utamakan untuk orang lain. Itu mulia. Kalau Anda sanggup. Jangan sampai Anda untuk membantu orang, tapi hati Anda tidak ikhlas. Jangan. Betul-betul Anda membantu itu karena Allah. Tidak mengeluh. Tidak. Itu yang mulia. Bagaimana kita mengutamakan orang lain. Bagaimana diri kita. Jangan sampai kita sendiri terbakar. Beda seperti tadi. Oleh karena itu dikatakan janganlah sekalian jadi lilin. Lilin itu bagaimana, Mas? Dia menerangi orang lain, tapi dirinya terbakar. Itu bukan orang Islam.
Orang Islam tidak jadi lilin. Jangan. Kita mengutamakan orang lain, tapi diri kita kebakar. Itu bukan. Itu jalan yang tidak baik. Kalau Anda sendiri udah minta-minta, tapi Anda nolong orang, itu nggak baik. Tapi kalau kalian menolong orang, semampu Anda yang bisa. Dan Anda menolongnya dengan ikhlas. Tidak berharap sesuatu kecuali ikhlas dari Allah. Nanti Allah akan muliakan. Jelas itu caranya, Pak. Islam diajarkan, janganlah kalian jadi lilin. Kalian menerangi orang lain, tapi kalian sendiri terbakar. Sebagaimana tadi surat Al-Baqarah ayat 44. Janganlah kamu berdakwah kepada orang lain, sedangkan kamu sendiri tidak berbuat kebaikan. Kira-kira begitu, Mas. Waduh, ini kajiannya bisa jadi kajian entrepreneur sebetulnya nih, Bib. Boleh, silakan, Mas. Kita muliakan, Mas. Hari Rebu ini kita jadikan kajian yang istimewa. Insya Allah kalau kita terus demikian, insya Allah kita diberkati oleh Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir nih, Bib ya. Monggo. Habis ini kita tutup ya karena kita mau sholat dulu juga. Jadi, Bib, Akhwan, baiknya dahuluin mana? Bayar utang atau sedekah? Atau mungkin bisa dialokasikan separuh-separuh atau gimana, Bib? Gitu, Bib. Bagaimana yang utama? Kalau kita sedekah hukumnya apa itu? Sunnah, Mas. Kita harus pakai ilmu. Sedekah hukumnya apa? Sunnah. Kalau hutang hukumnya apa, Mas? Wajib. Jelas ya? Berarti yang wajib harus diutamakan. Betul. Oke, Tetapi, maaf Mas, saya masih punya penghasilan. Saya yakin bulan depan saya juga masih punya. Kemudian kita tanya yang berhutang, hei saudaraku yang aku hutangi, boleh nggak kalau aku mundur sampai bulan depan? Kalau dia ngasih izin, maka dia sedekah. Jelas ya? Contoh lagi, dia pergi haji, pergi umroh dengan berhutang. Boleh. Apakah dia bayar hutangnya dulu atau pergi haji? Boleh pergi haji. Boleh kita umroh, sah dan baik. Tapi dengan cara kita yakin, saya mau pergi haji Pak, saya pinjam uang daripada kantor. Nanti setiap bulan tolong saya dipotong 10 juta, misal dari gaji saya. Itu boleh, boleh. Jadi dia dalam keadaan haji, dalam umroh, tapi dia berhutang. Selama dia sanggup insya Allah untuk membayarnya. Sah hajinya, sah umrohnya. Padahal haji dan umroh syaratnya kan harus mampu. Tapi dalam artian kita ini mampu, tapi waktunya bukan sekarang. Tapi saya minta, saya pinjam. Yang tidak boleh kita pinjam kepada bank untuk pergi umroh haji. Karena itu akan menimbulkan riba. Tapi kalau pinjam kepada orang, 100, bayarnya 100 tanpa bunga, itu dibolehkan oleh Allah. Kira-kira demikian. Oke, Bib. Masalahnya gini, Bib. Jadi kan banyak orang yang kaya, tapi masih berhutang, Bib. Sehingga dengan alasan tersebut, saya kan orang yang berhutang, jadi saya nggak bisa sedekah nih. Wah, lain itu, Mas. Nah, itu namanya orang kaya. Kalau gitu, Mas, seluruh pengusaha, semua utang. Akhirnya nanti pengusaha nggak ada yang bayar zakat, nggak ada yang sedekah kalau gitu. Nah, yang dimaksud tadi dia mampu untuk membayar. Perusahaan itu besar, semua punya utang. Semua perusahaan. Tapi dia yakin dalam perhitungannya dia bisa membayar. Maka dia kaya. Boleh dia sedekah, harus. Itu ada cara, Mas. Bisa dihitung. Semua itu dihitung terhadap dirinya. Hisaplah dirimu sebelum kalian nanti kelak akan dihisap oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 21 tadi yang sudah dibaca. Gitu. Jadi semua pengusaha otomatis dia bersedekah. Jangan sampai dia bilang, oh saya masih punya utang, saya berhak menerima zakat. Malah ngawur itu. Ya, Bib. Ya kan kadang-kadang gitu, Bib ya. Janganlah, pakai ilmu, Pak. Harus pakai ilmu. Insya Allah kalau kita pakai ilmu, kita selamat dunia akhirat. Amin, ya Allah. Bib, sudah selesai nih sesi kita. Apakah ada barangkali di floor, ada yang masih bertanya floor, Pak? Sudah selesai. Tidak ada pertanyaan lagi, Bib. Alhamdulillah. Kita doain ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kita doain Habib ini sehat selalu. Amin. Doain, Mas. Doain semua saudara-saudaraku.
Saya pun mendoakan kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada kafal milah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami yang telah mendahului kami mukminin dan mukminat. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami, terutama orang-orang yang terlebih tua dari kami. Angkatlah derajatnya, muliakan. Demikian saudara-saudara kami yang hari ini ikut bersama kami di dalam acara Zoom ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapat muliakan untuk diri kami dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya Allah, muliakanlah kepada seluruh jamaah An-Nur yang mengusahakan acara Zoom ini. Baik pembawa acara, baik pelaksananya, baik teknisinya, segala yang berkenaan dengan pengajian ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Ridhokan dia. Demikian juga kami semua sebagai anggota. Mudah-mudahan kau panjangkan umur kami dalam sehat. Panjangkan umur kami dalam taat. Berikan kami rezeki yang banyak yang tidak diadab. Jauhkan kami dari segala musibah dan fitnah. Ya Allah, hilangkan penyakit kami, penyakit badan dan hati kami, terutama penyakit corona yang sedang merebah ini, sehingga kami dapat bahagia, ketemu di dalam acara An-Nur, dalam keadaan biasa tanpa suh, dalam keadaan ridho dan kau ridhoi. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, di kubur, dan di akhirat. Ya Allah, muliakanlah kami kepada saudara Mbak Mas Sandi, kepada Mbak Nur, kepada semua yang hadir di dalam acara ini, kepada orang-orang yang membantu acara ini. Allah akan balas bantuan itu dengan berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Ala hadaniyan ya sallallahu ala man wahidna ali wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, barang siapa yang ingin mendengar ceramah kami diulang-diulang bisa melihat dalam saya punya acara di YouTube. Kalau Anda buka YouTube, Anda buka Husin Mulahela spasi 110. Husin Mulahela spasi 110. Insya Allah seluruh acara-acara saya, pelajaran-pelajaran, saya sudah ada di situ. Jangan lupa subscribe, share, dan jangan lupa komentarnya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Sampaikan kepada teman-teman, kirim kepada teman-teman. Insya Allah bermanfaat di dunia akhirat. Terima kasih, Mas. Terima kasih semuanya, Bib. Terima kasih Bu Nur yang sudah memfasilitasi jemaah semua. Ya, Masya kita Allah, saling mendoakan ya, sekali teman-teman ya. Siap. Makasih, Masya Bib. Allah. Mbak Nur, Ya, mudah-mudahan Bib. Allah ridhoi Mbak Nur Mas Sandi Amin, ya. keluarga. Amin. Salam buat ayah, Ya, Bib. salam buat Amin. ibu, salam. Ya, Waalaikumsalam. Mohon doanya Iya. terus, Bib. Ya. Insya Allah selalu. Terima kasih Assalamualaikum. semua. Ya, Assalamualaikum Habib, sehat Habib. Waalaikumsalam. Ya. Sampai Apa ada kabar, Mbak? sehat, semuanya Insya Allah. sehat. Izin lift ya. Irma. Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Habib. Ya, Mbak Dina, salam. Makasih, Mudah-mudahan Mbak Allah Nur. muliakan. Ya, Mbak Dewi Abdi. Makasih Mbak Nur. Mbak Dewi, semuanya yang hadir, Sehat. terima kasih. Makasih Kak Nur, makasih Ya, Habib. sampai Sama-sama. kapan ya. Terima kasih, Kasih, Ibu Wakil Habib. Gubernur. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bib. Terima kasih. Ya. Honor, terima kasih. Bar, Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum. Buat Pak Tantan, buat keluarga semua. Amin. Pak Tantan ada di sini. Ada ikut. Ada ya? Salam Pak Tantan. Ya, assalamualaikum. Makasih, Bib. Dari. Assalamualaikum. Maaf, Mas. Saya live meeting ya. Siap, Bib. Terima kasih, Bib Ya. ya. Terima Jazakallah khair. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Untuk Yamsa silakan bisa di-end Zoom room-nya supaya kita bisa persiapan salat zuhur.